Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman LPB. Pada kali ini kita akan membahas tentang energi dalam sistem tertutup ya, kayak gitu. Kalau di sini kita membahas dulu yang sistemnya adalah sistem terbuka, kayak gitu. Oke, yaitu pada piston. Kemarin kan kita sudah mempelajari untuk sistem terbuka, terus kemudian sistem tertutup. Ini inputnya bagaimana, terus kemudian outputnya seperti apa, dan ini masuk ke dalam kalornya bagaimana, kayak gitu ya. Nah, pada kali ini soalnya bisa dilihat bahwa sebuah sistem terbuka dengan dua aliran masuk, yaitu M1 dan M2, kayak gitu. Nah, terus kemudian ada dua juga sumber panasnya, yaitu Q1 dan Q2. Dan dua komponen kerja, yaitu ada piston propeller dan kemudian ada pistonnya langsung, kayak gitu. Nah, nanti untuk M outputnya berapa? Nah, ini kita hitung dulu ya. Nah, pertama, jika kita pada soal yang pertama, yaitu diketahui bensin yang masuk M1 adalah itu lajunya 2 liter per jam, kayak gitu. Terus kemudian kalor pembakar mesin yaitu 44 megajoule per kilo. Terus kemudian massa jenis bensin adalah 0,74 kg per liter. Kemudian ada efisiensinya, yaitu sistem untuk mengubah energi dari pembakaran bensin menjadi kerja total, yaitu dengan W total sama dengan W piston ditambah W propeller, ini yang minggu kemarin ya. Terus kemudian efisiensinya adalah 30%. Nah, terus kemudian untuk energi panas tambahan dari dua sumber panas itu ada Q1 dan Q2 dengan masing-masing adalah 5 megajoule. Ini kita ilustrasikan untuk mesinnya besar ya, ini untuk besar, yaitu keperluan yang besar. Terus kemudian yang pertama, hitung dulu energi. Pertanyaan pertama adalah hitung energi total yang tersedia dari pembakaran bensin dalam 1 jam, kayak gitu. Nah, menarik ya. Oke. Nah, pada kali ini kita mengerjakan yang pertama dulu. Nah, untuk menghitung massa bensin yang dalam 1 jam, ini kita memerlukan, yaitu yang pertama berarti massa bensin itu adalah volume dikali dengan massa jenis bensin ya. Nah, volumenya tadi berapa? Volumenya adalah 2 liter per jam. Oke. Ya. 2 liter per jam dikali dengan massa jenisnya. Massa jenisnya ini adalah 0,74 kg per liter. 0,74 ya, kilogram per liter. Nah, berarti nanti L-nya hilang sehingga tinggal kilogram per jam. Nah, berapa? 0,74 kali 2 yaitu 1,48 kilogram per jam, kayak gitu. Nah, ini jawabannya 1,48 kilogram per jam. Oke. Nomor 1 selesai ya. Itu yang pertama kita sudah tahu ya untuk ini, tapi yang ditanyakan kan ternyata adalah energi total. Tadi kan kita sudah dapat untuk massanya adalah 1,48 kg per jam. Nah, maka untuk energi total ya, energi total berarti sama dengan massa bensin tadi
massa bensin dikali dengan Ki bensin. Nah, Ki bensin. Nah, Ki bensinnya berapa? Nah, kita lihat lagi di sini. Ki bensinnya ini adalah ini nomor 2 nih ya. 44 megajoule per kilo. Berarti masanya tadi 1,48 dikali dengan 44. Hasilnya adalah, kita hitung dulu. Hasilnya adalah 65,12 megajoule. Oke. Nah, ini ternyata untuk energi totalnya. Jadi yang pertama tadi kita menghitung massanya dulu, terus kemudian kita masukkan Ki bensinnya. Gitu ya. Nah, massanya tadi lewat yaitu massa jenis dan volume. Kayak gitu. Massa jenis dan volume. Oke. Berarti nomor 1 selesai ya. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Berapakah besar energi W total yang dihasilkan oleh sistem gabungan, yaitu energi yang dilakukan oleh piston dan propeller dalam 1 jam dengan efisiensi yaitu 30%. Oke. 30%. Berarti kita melihat ini ya, yaitu W total adalah W piston ditambah dengan W propeller. Oke. Berarti untuk caranya bagaimana? Nah, langkah yang pertama kita itu berarti dengan persamaan ini. W total sama dengan efisiensi dikali dengan energi total. Tadi energi totalnya kan sudah dapat ya, 65 tadi, 60 sekian. Berarti efisiensinya kita masukkan yaitu 30% dikali dengan 65,12 megajoule. Oke. Maka hasilnya berapa? Berarti ya 0,3 dikali dengan 65,12. Nah, kita hitung dulu. Yaitu hasilnya adalah 536 megajoule. Oke. 19,536 megajoule. Ini untuk yang nomor 2 kayak gitu. Untuk kita tahu menghitung energi W totalnya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut nomor 3. Jika energi yang dihasilkan oleh W piston adalah 2 kali lipat dari energi yang dihasilkan oleh propeller, tentukan besar energi yang dihasilkan oleh masing-masing komponen kayak gitu. Nah, berarti di sini apa? W piston ya. W piston sama dengan berapa tadi? 2 kali ya. 2 kali W propeller. W propeller. Nah, berarti ini kita masukkan saja. Ibaratnya untuk ini adalah W piston, kita umpamakan adalah X, maka untuk W propeller sama dengan 2X kayak gitu. Ya, berarti untuk W piston itu adalah sama dengan 2X. Nah, sedangkan untuk W propeller itu adalah hanya X saja kayak gitu. Oke. Nah, kita tulis saja ya. Berarti untuk W piston itu adalah 2X. Nah,
sedangkan W propeller itu adalah X ya. Karena tadi kita berprinsip bahwa W piston itu sama dengan 2 kali W propeller, maka W propeller itu X dan W piston adalah 2X kayak gitu. Nah, dari logika ini kita langsung lanjut untuk langkah selanjutnya, berarti kita masuk ke dalam rumus ini ya. W total sama dengan W piston ditambah dengan W propeller. Oke. Nah, berarti W piston tadi kan 2X kayak gitu ya. Berarti kita langsung masukkan ke dalam sini. 2X terus W propeller adalah X. Berarti totalnya adalah 3X kayak gitu. Ya. Nah, berarti 3X itu langsung kita masukkan untuk W total tadi kan didapat dari yang ini setelah efisiensi 30% kayak gitu. Itu kita dapat W totalnya kan. Nah, berarti berapa tadi kita coba cek. Tadi nilainya berapa? 19,536 ya tadi. 19,536. Nah, maka untuk mencari X itu berarti 19,536 dibagi dengan 3. Hasilnya berapa? Kita hitung dulu. 6,5 berapa ini? 105,12 megajoule. Ini ya untuk hasilnya dari X-nya. Ini masih X-nya. Berarti ini apa? Nilai dari W propeller kayak gitu. Ya. Nah, berarti untuk W pistonnya berapa? Tinggal ini dikali 2, teman-teman. Kan ini berarti tadi kan kita sudah tahu bahwa W propeller itu adalah X, sedangkan W piston itu adalah 2X. Nah, maka W propellernya sudah dapat ini. Nah, sehingga kita tinggal kali saja untuk mencari W piston. Nah, berarti tinggal dikali 2X kayak gitu. Tinggal ini dikali 2. 6,512 dikali dengan 2. Hasilnya adalah sekitar 13-an ya. 13 kita hitung dulu. 13,024 ya megajoule. Nah, 13 ya. 13,024 megajoule. Oke. Nah, berarti tadi sudah dapat W pistonnya tadi sekitar 6, terus W pistonnya sekitar itu ya 13-an. Nah, terus W propellernya adalah 6 kayak gitu. Oke. Sekarang nomor 3 selesai, kita lanjut ke nomor 4. Dengan menambahkan Q1 dan Q2 ke dalam sebuah sistem, berapakah total energi yang diterima oleh sistem dalam 1 jam? Nah, menarik ya. Berarti kan ini untuk energi total sistem. Nah, ini dilihat ya untuk yang ini. Energi total sistem. Kalau kemarin yang di sistem terbuka kan tinggal dijumlahin aja kan untuk energi-energinya, karena ini masuk ke dalam satu flow kayak gitu. Oke. Nah, berarti energi total sistem adalah energi dari bensin tadi, energi bensin ya totalnya. Terus kemudian ditambahkan ini. Nah, ditambahkan dengan Q1 terus ditambah dengan Q2. Tadi
energi total bensinnya berapa tadi? Yang ini itu adalah sekitar 65 ya. Coba kita lihat. 65,12 ya. 65,12. Nah, terus tinggal ditambahkan di sini. Q1 itu 5, terus kemudian Q2-nya adalah 3. Berarti tinggal ditambah 5, tinggal ditambah 3. Hasilnya berarti sekitar 73 ya, 73,12 megajoule. Nah, gampang kan, teman-teman? Oke ya, nomor 4 selesai. Terus kita lanjut untuk nomor 5. Jika efisiensi sistem ditingkatkan menjadi 40%, berapa besar energi W total yang dihasilkan dalam 1 jam? Nah, berarti 40% ini kan kalau ditulis ya 0,4 kan. Ya. Nah, berarti tinggal dimasukkan ke dalam W total tadi saja, begitu ya. Berarti W yang setelah diefisiensi itu 0,4 dikali dengan 65,12. Ini dihasilkan dari nomor 1 tadi. Oke. Berarti hasilnya adalah 40%. Kita hitung dulu, berarti 26,048 megajoule dalam 1 jam ya, dalam 1 jam. Oke. Nah, mungkin ini sederhana ya untuk perhitungan yang dalam sistem terbuka, tidak sulit kayak gitu, karena ini flow-nya juga sudah jelas dan tinggal dijumlahkan saja. Karena di sini tadi juga ada input dan output yang memang berkesinambungan, sehingga ya kita mudahkan saja untuk persoalannya kayak gitu. Nah, mungkin seperti itu teman-teman semuanya. Silahkan dikerjakan. Terus kemudian jika ada pertanyaan silahkan nanti bertanya di WA group kayak gitu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.